Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususnya nikmatul iman wal Islam. Bapak sekalian, monggo kita tansah puji syukur kepada Allah yang Allah sampun paring sedaya nikmat. Tapi puji nikmat Allah, nikmat sabar, aman, lapang, kekayaan Allah, kebahagiaan, kesehatan, ketenangan, dan sebagainya dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya lengkap Muhammad Muhtar Arifin Soleh, biasa dipanggil Pak Muhtar. Saya ini mengajar di Fakultas Bahasa Indonesia. Saat ini masih diamanati sebagai dekan Fakultas Bahasa di kampus itu. Kemudian saya tinggal di Kemang Permai, asli Solo Kota. Dulu sekolah TK SD Muhammadiyah, SMP dan SMA di Madrasah Al-Islam Muslim. Kemudian kuliah ke Jogja, ke IAIN Tarbiyah. Saya merangkap sama UGM yang teologi. Lalu 91 sekolah ke Semarang, mengajar di Mislah mulai tahun 1991 sampai sekarang. Kemudian sempat dikirim Allah ke Inggris untuk belajar 2 kali ke sana, terus kembali lagi ke Semarang. Nah, itu sudah kenalan. Jemaah sekalian, di undangan itu temanya saya coba bikin ya. Kalau di undangan barangkali ditulis kemarin saya bilang berapa, jadi momen 2512 sama 0106. Nah, itu nanti saya akan masukkan di dalam penjelasan. Kemudian saya ganti dengan ini yang saya kira lebih berbobot untuk kita pahami. Akidah tauhid sebagai roh kehidupan. Jemaah sekalian, Islam itu mempunyai ajaran besar 3. 3 ini saya buat segitiga sama sisi. 3 itu ajaran akidah, ibadah, akhlak. Itu sudutnya. Kemudian ada sisinya adalah ilmu. Ada kata kunci begini yang mungkin bisa diingat-ingat, yang bawa Al-Quran mengajarkan. Ini kata kunci untuk gambar ini. Ada 4 kata kunci, kalimat kunci. 1, akidah. Akidah sebagai landasan hidup. 1. Yang kedua, ibadah sebagai kegiatan hidup. 2. Yang ketiga, akhlak. Yang dimaksud di sini adalah akhlakul karimah yang baik-baik. Akhlakul karimah sebagai warna hidup. Kemudian ilmu. Di sisi ini ada ilmu. Artinya apa? Kita harus mengilmui itu semua. Kata kuncinya, ilmu sebagai bekal. Jadi saudara, akidah itu landasan hidup, ibadah kegiatan hidup, akhlak warna hidup, ilmu bekal hidup. Ya, bekalnya itu ilmu, bukan yang lain. Ya, termasuk bukan duit dan sebagainya.
bagian kecil dari akidah yang kita bahas. Sebagian dari akidah sebagai landasan hidup. Apa itu akidah? Dari kata akoda, akoda itu mengikat. Akoda yang itu akidah. Akidah atau akidah itu bentuknya masdar kalau di dalam bahasa Arab. Itu kata kerja yang digunakan. Jadi kalau akoda itu mengikat, akidah itu artinya ikatan. Ikatan itu siapa yang mengikat, siapa yang diikat, dan talinya apa? Tali untuk mengikat itu apa? Siapa yang mengikat? Allah. Allah berkuasa pencipta alam jagat raya, pencipta semua manusia itu mengikat. Siapa yang diikat? Semua manusia diikat oleh Allah. Ya, karena semua manusia itu ciptaannya. Lalu talinya dengan apa? Ibaratnya tali untuk mengikat, talinya itu apa? Talinya itu adalah Islam. Islam dan kemudian berkembang menjadi iman. Itu talinya. Tapi banyak manusia, mayoritas adalah seluruh dunia ini, banyak yang tidak mau diikat Allah dengan adil Islam, dengan iman. Tidak mau. Mereka cari tali sendiri-sendiri. Termasuk satu wong boleh. Nah, ini dari segi bahasa akidah. Kemudian teman sekalian, di dalam akidah itu ada iman. Pembahasan akidah itu pembahasan iman. Iman itu apa? Di hadis disebutkan al-iman i'tiqadun bil qalb wa taqrir bil lisan wal a'malu bil arkan. Di iman itu adalah meyakini di dalam hati, keyakinan. Iman itu mengungkapkan lisan, ungkapan lisan, dan iman itu mewujudkan di dalam perbuatan nyata, amal bil arkan. Sehingga ada 3 aspek iman, 3 bagian iman: keyakinan hati, ungkapan lisan, dan amal perbuatannya. Nah, imannya kepada siapa? Ini sasaran iman, yaitu rukun iman. Semua yang Bapak Ibu sudah hafal ya rukun iman ya. Tapi cara membacanya kalau hati-hati. Rukun iman itu ada 6. Ini cara membacanya ya. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada pembantunya Allah, yaitu malaikat. Yang ketiga, iman kepada firman-Nya Allah, yaitu Al-Quran. Yang keempat, iman pada utusannya Allah, yaitu Rasulullah, Nabi Rasulullah. Yang kelima, iman kepada rencana Allah, yaitu hari kiamat. Keenam, iman kepada qada Allah, pada semua ketentuan Allah, semua ukuran-ukuran yang Allah. Nah, itu rukun iman. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada 3 aspek. Kemudian kalau aspek sama sasaran iman, rukun iman tadi kalau digabungkan, nanti ada gambarnya, menghasilkan kesimpulan begini: setiap rukun iman di dalam rukun iman ada 6 itu, masing-masing mengandung 3 aspek. Jadi iman kepada firman-Nya Allah, perhatikan misalnya, itu harus satu diyakini hati, Quran itu benar, pasti benar, ini firman Allah. Diungkap lisan itu dibaca, disampaikan, dibaca.
Kemudian yang ketiga, diamalkan isinya. Untuk mengamalkan isinya harus mudeng, jangan mubeng. Mudeng maka jamaah sekalian, please tolong, ini sering saya ingatkan jamaah, kita itu sudah bisa baca hafal, misalnya surat-surat pendek, ayat-ayat pendek, Al-Amul Jauh diteruskan hafal terjemahan. Karena atas kehendak Allah Al-Quran itu bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Karena bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita, yang kita harus tahu terjemahannya. Ya, sedikit-sedikit, mulai surat yang paling favorit Al-Fatihah, yang sering dibaca satu rakaat satu, minimal wajib 17 rakaat sehari malam. Tapi yang sholat jam cuma 17, yaitu DPA, hiburan, ciri-cirian itu. Sholat itu kita baik sunnah, rawatib, duha, tahajud dan sebagainya. Itu kalau ditambah sunnah, itu sehari mau 40 rakaat bisa, mau 50 rakaat besok. Dan kita ambil 40 rakaat aja sudah bagus. Sehari jatahnya 40 rakaat sehari semalam. Tambah rawatib 12, tambah tahajud 11. Atau kalau 11 dikurangi boleh mau 9 mau 7 tahajud gitu. Ditambah sholat duha dan yang lain-lain. Kalau bapak-bapak tambahnya banyak lagi. Kalau masjid itu ada tahiyatul masjid, itu sedino sampai 10 rakaat tahiyatul masjid. Masya Allah. Lanjut. Ini rukun iman tadi yang saya sampaikan. Ini gambarnya. Kalau yang lingkaran itu 3 aspek tadi. Lingkaran paling dalam ini keyakinan hadir tikol kebirukol. Lingkaran di luarnya yang tengah ini takbir bil lisan. Lingkaran yang paling luar amal bil arkan. Paling luar paling kelihatan. Jadi perbuatan amal manusia, perbuatan manusia itu paling kelihatan, jelas. Saya duduk kursi bicara jelas, dengan duduk di lantai mendengarkan jelas dengan perbuatan. Kemudian kalau yang paling dalam hati nggak kelihatan. Jadi saya tidak tahu persis apa yang ada di hati panjenengan. Saya nggak tahu persis. Tahunya hati dengan kalau diungkapkan secara lisan, ini lingkaran kedua. Jadi kalau seseorang mencintai, ya, suami istri saling mencintai, itu di hati tempatnya cinta, tapi ya perlu diungkapkan dengan lisan. Lalu juga diungkapkan dengan perbuatan. Nah, ini hubungan antara aspek iman yang 3 tadi sama rukun iman yang 6. Kalau disimpulkan sekali lagi, setiap rukun iman mengandung 3 aspek. Nah, kalau ingin merujuk ke Quran, banyak ayat-ayatnya ya. Saya ini sebagian nggak usah saya baca, nanti jangan baca sendiri. Itu di akhir-akhir Al-Baqarah itu please dengan baca. Itu ayat-ayat tentang iman dan malah ada doanya, doa yang luar biasa. Kata simpun apa di akhir Al-Baqarah. Doanya luar biasa. Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan hukum kami kalau kami lupa, kalau kami salah. Ya Tuhan kami, ya Allah, jangan hukum saya kalau saya salah. Rabbana wala tahmil alaina
Isra kama amaltakum ala alladziina min qablikum. Ya Tuhan kami, jangan bebankan kami beban seperti yang kau berikan kepada orang-orang sebelum dulu. Bukan orang dulu, Masya Allah sama. Ya. Jadi sampai gemasnya umat Nabi Nuh ditenggelamkan. Ya. Masya Allah. Sampai Fir'aun sama pasukannya ditenggelamkan juga. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan aku beban yang aku tidak sanggup memikulnya. Itu kan doa-doa yang saya kira kita pasti minta. Nah, silakan nanti dibaca. Maka belajar lagi Bapak Ibu ini. Ora cukup ngapalno, ora cukup iso maca, ora cukup. Sakwise iso maca tambah iso nulis. Bagus itu. Jenengan hafal surat favorit kedua setelah Al-Fatihah apa? Kira-kira favorit kedua setelah Al-Fatihah. Kulhu. Nanti kita bahas kulhu, bagus. Kulhu itu tawakinya beresi. Tambahnya favorit berikutnya Al-Kautsar karena pendek, Al-Asr karena pendek, Anas, Al-Falaq dan sebagainya. Itu kan ayat surat yang sejak SD kita hafal. Lalu ijazah terjemahnya gampang. Jadi ketika mulai baca, otak pikiran itu mengikuti. Itu asik. Syukur terus tingkat sehingga ketika baca Quran, baca ayat itu tahu isinya itu asik kan itu. Saya kalau baca, kalau cocok mandir terus mikir. Ya Allah, ya kok begini itu asik. Termasuk nanti dalam sholat Bapak Ibu mulai dari takbiratul ihram terus sampai tengok kanan kiri baca salam itu ambo ijaro. Paham isinya orang ngapal kok. Ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman. Allah ambil Quran surah An-Nisa 43. La taqrabu sholata wa antum sukara. Ojo podo cegah sholat yang lebih do mabuk. Jangan mendapati sholat lalu mabuk. Kata tak mata dulu sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Bacaan sholat itu juga diatur dengan Allah. Ya kalau kita ngobrol sama Allah kok nggak mungkin sih ngobrol lah ya. Apa namanya as-sholatu doa wal istighfar. Sholat itu artinya doa dan istighfar. Doa itu apa? Minta sama Allah. Lain jalur itu begini paham apa sih di jalur. Jenengan bayangin Bapak Ibu, wong jalur tapi rambut sing di jalur itu ini. Tiga rambut orang tiga rambut, tiga sikit rambut, kayak kakek rambut, kayak saiki rambut, kayak sebelah rambut. Terus berdebar jalur rambut itu berdebar orang rambut. Moga Bapak Ibu mau uji sinapnya. Islam itu belajarnya minal mati lalati dari bayi sampai mati. Ini masih hidup semua ya, masih hidup semua. Sinau belajar. Zaman saat ini nak belajar dengan pegang hati semua. Dari ini. Ya, tulis saja bacaan sholat dan terjemahnya. Klik keluar baca di sini. Al-Quran dan terjemahnya. Jadi semuanya HP-nya orang Islam itu wajib harus ada Al-Qurannya. Syukur Al-Quran terjemah ini sing dereng install Quran dan terjemah. Kalau saya di kampus plus mahasiswa, selain Al-Quran kampus sasarannya mahasiswa kampus. Allah Inggris, Arab Indonesia. Lanjut. Ini tadi Al-Baqarah akhir-akhir. Ini terjemahnya. Ini Al-Anfal ayat 23.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila akhirih. Jadi tapi dibaca. Hanyalah orang-orang beriman itu apa cirinya orang beriman itu apa? Idza dzukirallah, ya. Dia itu bila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya tergetar. Dibacakan dengan ayat Allah, nama Allah tergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan atau apa dikaji, mengaji dan mengkaji ayat Quran, maka di sini disebutkan zadatul iman, tambah imane, tambah kuat imane. Wa ala rabbihim yatawakkalun, orang iman itu bertawakal kepada mereka. Orang iman itu ayat berikutnya ayat 3, alladzina yuqimuna shalah, orang yang menegakkan sholat. Ini penting tapi bukan sekarang. Menegakkan sholat itu kapan-kapan nanti dibahas kalau ada waktu insyaallah. Ini sangat penting. Wa ya'lamu yunfiqun, orang iman itu infak sedekah dari rezeki Allah. Disalurkan lewat banyak sedekah. Ini ciri orang beriman. Terus ayat 4 ditegaskan ulaika hum, kabeh kuwi ciri-ciri kuwi kabeh itu al-mu'minuna haqqan, wong iman sing bener-bener iman. Jadi apa namanya ciri-ciri tadi? Nah, kalau sudah benar-benar iman, Allah akan kasih di sini indah lahum darajat, di atas derajatnya indah rabbihim maghfirah, itu ada yang berusaha warisun karim, diberi rezeki yang apik, yang mulia. Masya Allah, pengennya tadi orang di hadis itu orang iman itu mengagumkan. Orang iman itu kalau dapat yang pahit-pahit, orang kosong, jendela kosong, sulit, susah, pahit-pahit, maka dia sabar, dan sabar itu baik bagi dia. Tetapi orang iman itu kalau dapat sing manis-manis, sing enak-enak, duitnya akeh, sehat, maka dia bersyukur, dan syukur itu baik. Terus benar-benar itu iman itu. Urip rasa ngumpet, urip rasa ngumpet, rasa ngaku stres. Jadi kalau ngaku iman, urip rasa ngaku stres. Apa meneh kalau ngumpet stres boro-boro keduniaan, imannya dipertanyakan. Jadi kalau kita itu hidup kok stres, malah masih bunuh diri bareng. Guru-guru kandungan, guru-guru sandang pangan, uang, kendaraan, jabatan, dan sebagainya. Imannya dipertanyakan. Nah, ayat 4 tadi sudah ya. Nah, ini tentang syahadat ya, kalimatnya. Kita semua sudah hafal rukun Islam yang pertama. Tapi saya mau kesini. Ini yang tadi saya sampaikan, surat favorit kedua setelah Al-Fatihah. Semua sudah hafal. Namanya suratul Ikhlas. Ikhlas itu makna bahasanya berarti murni asli, bersih, murni asli, belum kecampuran. Itu makna ikhlas. Ikhlas itu kalau dihubungkan sama surat Quran yang kita sebut ini suratul Ikhlas, artinya surat itu menjelaskan Tuhan yang asli, yang sebenarnya, yang sebenarnya. Karena ada manusia, banyak manusia yang salah paham tentang Tuhan. Nanti saya sampaikan. Apa benar bulan Desember ini? Yaitu kalau ngaji November Desember itu tauhid itu tak percaya saya. Karena banyak salah paham. Ya. Karena mata-mata Gusti Allah duyangan dan sebagainya. Mari kita baca dulu. Saya baca ta'awud, kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena sering dibaca maka apa? Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu mudeng apa mubeng? Isine ikhlas. Mudeng apa mubeng? Ya mungkin ada yang mudeng, ada yang mubeng ya. Mubeng itu artinya apa? Apa tapi orang ngerti isinya. Nah kita lihat. Kul katakanlah. Jadi perintah Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Katakanlah Muhammad, Huwallahu ahad. Huwa itu dia. Dia itu maknanya di sini dia Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang asli sing sak genderi. Huwa. Namanya siapa? Allah. Huwa Allah. Dia yang Tuhan sebenarnya namanya Allah. Allah, itu Tuhan itu adalah Allah, namanya. Nah, sifatnya apa? Yang pertama ahad, esa tunggal. Nanti kita jelaskan selintas. Katakanlah Muhammad dia Tuhan sebenarnya itu Allah namanya, sifatnya satu ahad. Sifat berikutnya Allah as-samad. Allah itu as-samad. Apa itu as-samad? Tempat meminta mati. Nah, biasa diterjemahkan as-samad itu tempat bergantung semua makhluk, termasuk tempat minta. Tempat bergantung semua makhluk, manusia, tumbuhan, air, api, tumbuhan, bumi, BBB, sealam ini tergantung. Jenengan tadi dari rumah, kalau sholat subuh, Bismillah, niat ngaji, niatnya karena Allah, ya, niat ngaji karena Allah. Mengapa? Karena kaki saya fungsinya berjalan, itu maunya Allah. Allah perintahkan kaki saya berjalan. Allah perintahkan mata dua saya mata ini melihat. Allah perintahkan dua telinga kita itu mendengar. Allah perintahkan mulut untuk bicara, untuk makan minum. Allah perintahkan otak itu menyimpan ilmu, berpikir tadi. Allah perintahkan jantung ngurusi darah, peredaran darah. Allah perintahkan paru-paru ngurusi pernafasan, sistem pernafasan dan sebagainya. Kabeh bagian tubuh kita itu melakukan tugasnya karena Allah, karena diperintah Allah, bukan pesanan kita. Ibu-ibu pernah hamil, yang pernah hamil ya, apakah pernah pesan sama Gusti Allah itu? Ya Allah, saya pesan ya Allah, mata bayi saya itu untuk melihat ya Allah, telinga bayi saya adalah untuk mendengar ya Allah, kakinya ada jarinya untuk berjalan berarti ya Allah. Atau barangkali ada yang pesan khusus, ya Allah terima kasih bagi saya kesempatan hamil, tapi saya mau meminta permintaan khusus ya Allah. Saya ingin bayi saya tampil beda ya Allah. Kebanyakan bayi dan semua bayi kalau saya lihat ya Allah, matanya cuma dua. Please ya Allah, berikan bayi saya matanya 4 ya Allah, 2 depan 2 belakang. Kakinya jangan 2 ya Allah, ya kakinya 5 untuk depan. Bila belum kakinya 1000, biar nanti kalau bisa menjadi juara dunia lari cepat. Ada beberapa ibu yang pesan khusus sama Allah tentang tubuh anak. Tidak ada, tidak ada. Kita ini tinggal terima apa adanya dari Allah yang ulul. Bahasa
kenyang. Mata pulangnya terus ditopo. Lu apa pernah mata kita sama telinga berbuka? Kata telinga, buat sekali-kali tukar kerjaan 10 menit baik saya telinga melihat, kamu mata bagian ngomong. Jantung sama paru-paru berbuka. Mas Par, kata jantung, aku begitu gila ini berdarah-darah, kata jantung. Buat tukar kerjaan kok mas paru-paru sejelok lah. Jadi aku jantung kerjaannya dengan yang kerjanya ngurusin nafas kok. Wes aku jantung ngurusin nafas, wes kemudian paru-paru ngurusin jaga. Pernah nggak? Tidak pernah. Kalau kosong tenang jadi sikil wes terbebani banyak, sanggup-sanggup, enak sih nih dulu. Mat, kata kucing, karena kaki. Mat, kamu turun ke bawah, mata kamu turun ke bawah jalan. Ya, aku berdiam nongkrong di atas, kamu yang ajar nongkrong di atas. Aku yang pertiksa kosong. Kemudian aku tak nongkrongan dulu melihat, aku juga punya mata, kata kaki kamu. Kamu mata kepala turun ke bawah dan dia melambung, rasa kosong di situ dan sebagainya. Pernahkah tubuh kita melakukan? Tidak pernah. Pernahkah tubuh kita protes sama Allah? Tidak ada. Tubuh kita itu sambil nawar sama Allah. Tidak ada protes. Nah, umurnya ibu diberi kalau tubuh kita itu bangun turun malam usia sambil nawar. Tentang dunia ini, menurut nama manusia, nanti tak sampaikan tentang itu. Tapi salah juga ini dulu, ya. Kembali di sini, ya. Kita bisa ke masjid itu karena Allah menciptakan kaki kita berjalan. Alhamdulillah disuguhi minuman. Nanti ya, insya Allah ada snacknya, ada makanannya. Alhamdulillah Allah itu menciptakan lidah gigi, sehingga bisa menikmati indahnya makanan. Allah ciptakan mata sehingga kita bisa menikmati indahnya dunia. Itu karena Allah itu semua. Kita tergantung pada Allah. Hidup itu tergantung Allah. Nanti kita jelaskan tentang itu. Allah lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan. Saya kalau terjemahan ayat ini seperti itu. Tapi biasanya tidak beranak dan tidak diberanakan. Saya tanya, tidak beranak itu artinya tidak diberanakan. Tapi saya lebih suka terjemahannya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan bukan ibu, bukan bapak, bukan kakek. Tidak dilahirkan bukan anak. Sehingga ayat ini menyatakan Allah Tuhan yang sebenarnya itu bukan anak, bukan bapak. Tidak ada itu hari kelahiran Tuhan dalam Islam, nggak ada. Karena Tuhan tidak melahirkan, karena tidak ada anak Tuhan itu tidak ada. Ini surah yang tegas, gas. Dibocor terjemahnya langsung paham, ya. Maka kalau nanti ada orang lain yang merayakan hari kelahiran Tuhan menurut mereka, kita EGP, apa itu? Emang dipikirin. Itu rasa tidak ucap-ucapan barang tulis-tulis selamat dosa. Karena kita jelaskan lagi. Lanjut dulu. Terakhir, dirinya walam yakul lahu kufuwan ahad, walam dan tidak yakun ada lahu baginya bagi Allah. Kufuwan itu tandingan atau saingan. Ahad satu. Tidak ada bagi Allah satu pun tandingan. Tidak ada satu pun yang menyamainya. Kalau tidak ada satu pun yang menyamainya, jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya?
Tidak ada satupun yang menyamai begitu. Maka kalau surah Al-Ikhlas sudah menegaskan walau yakul lahu kufuwan ahad, manusia itu rasa kemaki, rasa kemayu, rasa kemelingki, magap-magapi Gusti Allah kalau makhluk. Banyak yang menimpa malah, banyak yang menimpa paku besar, banyak yang menimpa pohon. Jadi manusia itu, maka ada makalah dalam Islam, tafakkaru fi khalqika wala tafakkaru fi dzatika. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Jangan sekali-kali mikir zatnya Allah. Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Manusia bisa melihat, hewan bisa melihat. Ini loh mata saya, manusia juga kayak gini. Itu mata gajah kayak gitu, mata kambing kayak gitu. Matanya Allah kayak apa? Kalau mau lihat berapa jumlahnya ya, terus ngarah-ngarah. Oh matanya Allah seperti mata ngarah. Termasuk Allah dia nanti ngarah. Tak dibui hadis itu. Yang ini tadi yang sudah saya jelaskan, konsep Tuhan dalam Islam. Yang Al-Ikhlas itu ini sudah saya jelaskan. Ini ada hadis bagus ini. Ada hadis masuk ke luar biasa. Saya nggak baca hadisnya nanti waktunya, tapi di depan aja. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, tetapi disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan ini firman-Nya Allah, saya dapat pesan dari Allah, firman Allah ini, tapi tidak dimasukkan dalam kitab Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, kadzdzaba ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik wasatamani wa lam yakul lahu dzalik ila akhiri. Nanti kita bahas. Anak Adam, manusia itu mendustakan aku yang seharusnya dia tidak lakukan. Dan manusia itu mencaci maki aku yang seharusnya dia tidak lakukan. Ini Allah itu. Lalu mendustakan itu apa? Langsung terjemahnya aja, mirip Pak. Anak Adam mendustakan aku, jadi tidak harusnya. Kemudian Allah menyatakan, adapun orang yang mendustakan aku, orang yang mengucapkan begini. Kalau ada manusia mengucapkan kira-kira begini dalam bahasa apapun, ini terjemahan bahasa Indonesia. Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan. Artinya orang ini tidak percaya, tidak beriman pada alam barzah, kubur, dan alam akhir yang percaya. Yaumuddin, hari pembalasan, tidak percaya. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan, tidak percaya. Itu mendustakan. Artinya kalau sebenarnya tidak hanya ini, yang 6 tadi ya. Kalau tidak iman pada yang 6 tadi, dia mendustakan. Nah, yang menarik berikutnya, Allah menyatakan begini, tapi sebelumnya dibantah dulu. Allah bantah orang yang mendustakan itu, ya, yang isinya begini. Ketahuilah bahwa tidak ada ciptaan pertama lebih mudah bagiku daripada mengulang ciptaan. Kemudian yang kedua, siapa orang yang mencaci maki? Mencaci maki itu ngenyek, rendah, molok-molok, nyelek, molok-molok, nyelek. Itu mencaci maki, berat. Adapun orang yang mencaci maki aku
itu orang yang mengatakan begini. Nah, kalau ini kita balik ke hadisnya, karena belum saya baca. Jadi orang yang mengatakan begini, ini kalau pakai bahasa hadis ya, mengatakannya begini. Faqauluhu, mereka mengatakan itu yang mencaci maki Allah. Yang mengatakan begini. Ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada. Ada yang dalamnya ittakhadallahu walada. Ini ngerti artinya kan asik, mau sholat seperti ini asik itu sholat, mulut membaca, otak pikirannya langsung tahu, sehingga ini yang mendukung khusyuk supaya pikirannya nggak piknik kemana-mana dalam sholat. Tubuhnya di atas saja ada, tapi pikirannya piknik di pasar juga. Malah ada orang ini, weh ngerti jumlah nanti terus, tapi itu barang orang ini nanti. Wis nak sholat sih bodoh-bodoh. Astagfirullah, sholat kok malah mikir HP. Boleh ya. Sholat itu dikurullah, itu sholat ini. Sholat itu ingat Allah, orang ingat HP, orang ingat pasar, orang ingat. Takbiratul ihram awal itu artinya takbir yang mengharapkan dengan selain Allah. Jadi nanti ke Allah saja. Supaya otaknya tidak piknik kemana-mana, otaknya harus paham apa yang dibaca. Saulang ya, ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu, meyakini itu Allah punya anak, itu ngejek sih, mencaci maki Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal dia itu setiap saat menghirup oksigen buatannya Allah. Setiap hari minum air buatannya Allah. Kita bisa makan minum itu Allah yang menumbuhkan tanaman. Ya, ada padi. Ini ada teh itu dari tanaman teh. Allah yang menumbuhkan tanaman. Ini sehingga air ini Allah. Kita bisa minum, bisa mandi. Kita pakai baju itu dari pohon kapas. Kapas itu yang menumbuhkan dari ulat sutra. Allah yang menciptakan ulat. Lanjutnya ya. Itu jadi oleh. Kemudian Allah membantah ucapan sebenarnya itu. Bantahan Allah perhatikan di hadisnya. Wa anal ahadus somad lam alif wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Itu bantahan Allah. Tapi kan isinya ikhlas. Ya. Itu kan kalimat surah Al-Ikhlas. Allah nyatakan saya itu ahad esa. Esa itu siji orang sing madani. As-somad tempat kamu bergantung. Kowe kabeh makhluk aku sing nyatake kabeh tergantung aku. Uripmu itu tergantung Allah, hidup matimu karena Allah. Bukan kita hidup karena kerja dan uang. Aku hidup karena Allahnya bilang. Lam alif walam ulang, aku tidak melahirkan dan aku tidak bilang. Walam yakuli, tidak ada bagimu kata Allah kufuwan ahad, satu pun yang menyamai, yang menandingi. Nah, saya lanjutkan tadi Allah melihat tadi ya. Allah melihat Al-Basir itu melihat apapun yang baik, yang nyata, yang lalu melihat apapun. Itu makna pertama. Kedua, Allah satu-satunya yang menciptakan alam melihat mata itu Allah ciptakan. Yang ketiga, ilmu tentang melihat itu ilmunya Allah. Ada ilmu optik, ya. Ada ilmunya yang tentang matanya. Itu ilmunya Allah. Dan tidak usah pikir matanya Allah, itu tidak ada gunanya. Karena Allah itu ghaib, yu'minuna bil ghaib, iman pada yang lain. Itu ciri pertama orang takwa yang disebut
bisa dikurang. Nah ini dasar hadisnya ini mengingatkan kita selalu. Makanya kalau bulan Desember materinya tauhid. Karena ada salah paham dan banyak dan mayoritas orang banyak. Yang kemarin judulnya saya katakan 2512 ya, sama 0101 jenah atau maksudnya ya. Tahu ya, itu jatuh kedua ini. Nanti kita singgung juga. Itu intinya dua itu waktu momen zaman di Mesir itu kaum paganis itu penyembah berhala. Itu pada tanggal-tanggal itu dia merayakan hari kelahiran dewa-dewa mereka. Jadi yang melu-melu wong Islam melu-melu 2512, melu-melu 0101. Ini berarti bertentangan sama Al-Ikhlas. Jadi menodai surah Al-Ikhlas. Karena itu merayakan melahirkan dewa, melahirkan Tuhan. Ini yang saya bicara tentang waktu. Waktu itu kita tahu. Di samping waktu itu ada momen. Momen itu artinya makna ya. Waktu itu menjadi penting karena momen. Momen itu peristiwa khusus yang menyertai waktu. Masing-masing punya momen. Misalnya tanggal lahir panjenengan Bapak Ibu, itu momen luar biasa buat jenengan. Saya lahirnya 23 Desember sebentar lagi. Terus baru ini 25 Desember sisiran. Itu momen. Kalau nggak ada momen itu nggak penting, ya. Waktu itu sama saja. Esune ya padha, awane ya padha, sorene padha, bengine padha, petenge padha adune, awane ya padha, awane padha padane, padha panase. Tanggal piro wae? Jenenge awan, jenenge awan yo padha wae. Awan yo panas sama matahari. Lah kok tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kabeh padha. Bengine yo padha petenge. Ya, padha adune, padha. Kenapa kemarin kita itu Ramadan kami jam 3 terus kami juga ya. Ramadan kemarin itu jam 3 jam 2 ini kami dengan semangat Fatimah. Terus juga ya. Mengapa? Terus karena ada Ramadan. Kenapa sekarang susah kalau jam 3? Tapi masih bagus dengan kalau bangun pas azan subuh minimal paling lambat. Saya tak tahu pertanyaan saya sampaikan ke jamaah. Ono rawon Islam sing tangine kawan. Ngaku Islam tapi tangine kawan. Bendino sisa. Ono ra gitu. Asli. Wong Islam itu bukan isu. Datang amanah itu subuh gak jelas, sholatnya subuh gak jelas, padahal subuh itu aja. Ngeri, bicara sholat dari waktu. Goro-goro piknik itu sholatnya gak jelas, goro-goro piknik itu wisata itu sholatnya gak jelas. Ya, sholatnya paling favorit ya, maghrib, kok maghrib pak? Subuh kesiangan, zuhur asar kesibukan, ora sempat lumayan itu. Siang isya ketiduran. Nah, ini saya sebut dengan momen mereka, ya. Mereka itu bukan kita. Nah ini itu 2512 itu hakikatnya sama dengan 0101 karena itu sama-sama dulu para paganis merayakan hari kelahiran. Harinya sama dengan cek di kalender. Besok 2512 hari apa? Hari Ahad ya. Soalnya sih 0101 Ahad betul. Kalau momen betul hari kelahiran juga. Masa kita mau merayakan Allah itu berlari lam jadi walam yulad.
itu yang lahir Dewa Mitra itu menurut orang-orang Mesir kuno itu Dewa Matahari lahir. Ya. Ini saya cuma gambarnya cuma dapat dari internet atau dari teman ya. Ada slide-nya teman, beliau dosen di tempat saya, ya. Beliau ahli kristologi itu tak jauh. Ya, ini termasuk ini dari teman itu. Dia kutip dari Catholic Encyclopedia, ya. Christmas was not among the earliest festival of church dan seterusnya. Christmas itu 25 12 Natal itu bukan perayaannya gereja awal-awal itu bukan. The first evidence of the feast is prophecy. Bukti pertama dari perayaan itu dulu dari Mesir. Pagan custom centered around the Chambali Calendar gravitated to Christmas. Jadi kebiasaan para penyembah berhala itu bukan ditarik itu aja, terus dibuat diresmikan untuk pelayanan anak Tuhan kita. Itu resmi abad 4 baru diresmikan. Jadi aneh, lahir C, laki hari kelahirannya ditentukan, aneh. Menawi anak manusia kita sedaya bapak kok dia anak ya. Kalau kita punya anak itu begitu lahir kan sudah langsung tahu tanggalnya gitu kan. Oh ini ulang tahun tanggal ini kan gitu. Ya nanti kalau akikah hari ke-7 ya tinggal tambah 7 hari itu aja hari ke-7 kan. Lagi berapa belum diresmikan harinya dan sebagainya. Saya kutip ini kutip juga. Jadi oke, ini saya kutip dari teman juga di kitab mereka di Lukas. Ya. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang penjaga taman ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dan mereka kemuliaan Tuhan bisa meliputi mereka. Mereka takut para pengembala itu. Lalu berkata malaikat itu kepada para pengembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu berita gembira untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi juru selamat Kristus Putra. Nah, kalau ini yang dimaksudkan kelahiran Nabi Isa, kalau di barat di Eropa ya, saya alhamdulillah untuk mendidik sekitar 6 tahun saya Inggris. Jadi kalau musim panas itu gembalanya tidak dijaga tapi dijemput. Pengiringnya anjing-anjing pengiring. Nah. Dan dia orangnya bukan jalan pakai mobil mini itu lemon. Itu musim panas. Jadi Nabi Isa itu lainnya musim panas. Ditegaskan kalau di surah Maryam ya, 25 wa uzi ilaiki bijidil nakhlati usaqit alaiki rutaban jadi dan punyaklah amal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang rasa kepada. Jadi ceritanya begini ya, Maryam hamil atas kehendak Allah, hamil tanpa laki-laki karena orang suci. Setelah hamil kemudian masyarakat geger ngolok-olok, ini doa suci itu katanya suci kok sesudah hamil, isi mengambil suatu katanya suci nggak kenal laki-laki kok sesudah hamil. Nanti ada yang lebih kurang ajar lagi, justru Tuhan yang mengambil. Terus Maryam pergi karena diolok-olok pergi menyebut pokoknya ulur lagi. Nah di tengah perjalanan, padahal dia waktu itu hamil tua, istirahat di bawah pohon kurma, merasa lapar, mengeluh sama Allah, ya Allah saya lapar. Aneh dan ini perintahnya. Di bawah pohon ini dirok. Nanti buahnya jatuh. Itu pohon kurmanya jatuh. Artinya apa? Pohon kurma jatuh itu musim panas karena kurma itu butuh air.
Jadi Nabi Isa lahir itu ketika musim panas, di mana pohon kurma itu sudah panas. Kalau musim panas itu, kalau di Eropa biasanya mulai Mei sudah mulai panas. Juni akhir itu puncak panas. Juli masih terasa panas. Kadang-kadang Agustus sudah panas. Sekitar itu bulannya Nabi Isa. 7 Desember orang salju, musim panas kalau salju kan aneh. Jadi jamaah saya kasih tahu nih 25-12 bukan kelahiran Nabi Isa. Nanti kalau ingin ngaji Isa ini kalau ngaji Isa pakainya harus sendiri. Ini kalau ngaji Isa ini surat-suratnya Ali Imran 32 66 itu kisahnya Imran. Imran itu bapaknya Maryam, Simbah, kakungnya Nabi Isa itu Imran. Imran punya kerabat namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Dia yang mengasuh Maryam sejak kecil, Nabi Zakaria. Jadi Maryam itu didikan seorang nabi menjadi wanita suci, luar biasa. Kemudian ada surah Maryam, makanya namanya Maryam dipakai surah Quran, nama bapaknya, nama Simbah, bapaknya Maryam Imran jadikan surah itu karena orang-orang yang luar biasa telah. Nah nanti dikaji surah An-Nisa juga ada. Ini khususon An-Nisa ya, An-Nisa 156 sampai 159, khususon 157 158. Intinya apa? Isa is not Yesus. Yesus is not Isa. Isa berdakwah, dibenci kerajaan, masyarakat dikejar-kejar, ya, mau dibunuh, tapi nggak ketangkep. Tapi kemudian masyarakat minta tolong sama Iskarius, Yahuda Iskarius. Dia muridnya Isa yang sudah murtad. Akhirnya ketemu Nabi Isa. Dalam kata terbaca Allah mengangkat Isa yang asli, diambil oleh Iblis. Kemudian yang ditangkap muridnya, yang kemudian oleh Allah dibuat persis wajahnya. Ketika ditangkap, kemudian dibunuh di sana. Tapi yang membunuh tetap ragu-ragu. Nanti saya akan buka ya An-Nisa 157 158. Nah jamaah sekalian, kalau 0101 itu kelahiran Dewa Janus. Ya, besok gak usah itu pura-pura pakai nggak gua pakai. Ya, ganggu. Saya cuma khawatir kalau sampai sopir baru-baru begini. Stop. Rasa datang kembang api karena api itu Tuhannya tahu. Termasuk. Jadi ini Dewa Janus ya, makanya namanya Januari. Karena dilarang juga kayak itu. Tumbuhan juga. Dewa Janus itu ya itu dalam mitologi Romawi ya, dewa permulaan dan akhir, penjaga pintu gerbang, menghadap ke depan dan ke belakang. Ke depan itu keluar, ke belakang itu ke dalam, karena dia penjaga. Nah, kalau ini surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran nilainya. Ini hadisnya, baca 3 kali berarti nilainya kata Quran. Nilainya ya. Al-Ikhlas itu ayat pertama tauhid, ayat terakhir tauhid. Maka dari Al-Ikhlas itu saya merumuskan segitiga surat tauhid. Jadi kalau ngaji tauhid ini sumber dari Al-Ikhlas. Nah perhatikan, kalau dengarkan ya. Tadi ayat pertama Al-Ikhlas tauhid, ayat terakhir tauhid. Maka ayat pertama
Al-Ikhlas merujuk ke surat pertama Al-Quran. Surat pertama Al-Fatihah. Yang kedua, ayat terakhir Al-Ikhlas Tauhid merujuk ke surat terakhir Al-Quran. Apa? Anas. Tiga-tiganya jadikan amal lakuin. Berkoro jeneng hukum di sini ya mau belajar. Bukan mungkin yang mungkin apa bukan. Nah dari sini akan menghasilkan tauhid itu 4 ini. Saya nggak jelaskan. Ngaji tauhid ini kalau kuliah 2 semester kita tidak selesai. Karena ilmu tauhid itu ilmu seumur hidup belajar. Itu semua. Ini dari atas ke bawah, ya, sehingga menghasilkan tambah tauhid. Ngaji tauhid boleh tauhid yang paling bawah, tauhid rububiyah dari kata Rabbun. Kalau Al-Fatihah Rabbil Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anas Rabbun Nas. Itu tauhid paling rendah, berlaku untuk semua orang. Tauhid paling bawah itu berlaku untuk semua manusia. Dengan tanya kepada siapapun, agama apapun, dengan satu pertanyaan, nanti jawabannya sama. Pertanyaannya kira-kira begini: apakah Bapak Ibu percaya ada kekuatan besar yang mengatur menciptakan alam ini? Mudah percaya. Pak Pendeta percaya, Pak Biksu percaya, Mbah Kiai percaya. Setelah datang ke Cina sana, ketemu tokoh-tokoh muncul, dia percaya. Itu rukun singkatnya itu, ya. Kemudian asma wa sifat, kalau Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah ini bisa rasa cinta. Ini topik tersendiri kalau ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Kalau An-Nas itu Al-Malik, Malikinas, penguasa. Ini juga topik sendiri. Ini tauhid mulki. Jadi Malikinas sekaligus tauhid rububiyah. Malikinas di Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin. Kalau di Al-Fatihah baca min panjang pendek boleh Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Tapi kalau di surah An-Nas baca pendek Maliki. Tauhid rububiyah. Nah paling tinggi tauhid uluhiyah dari kata ilahun. Ilahun itu Tuhan sesembahan. Di surah An-Nas disebut ilahinnas, Tuhan sesembahannya manusia. La ilaha illallah. Itu tauhid yang paling. Sehingga Al-Fatihah kita berjanji. Ini nyata janji dengan Bapak Ibu saya juga. Ya, kalau janji dipenuhi ya, jangan ombu. Ombu janji omong buang berarti. Nopo janjinya kena Al-Fatihah. Cinta-cinta. Iya karena butuh, iya karena senai. Iya karena butuh, wa iya karena senai. Iya hanya kepadamu nak butuh kami beribadahnya. Kepadamu ya Allah, orang yang aku enggak boleh panjenengan itu mau itu. Wa iya karena senai. Nabi kata panjenengan kita nyuwun itu. Minta tolong itu pada Allah dengan cara-cara yang dikasih Allah. Kalau ada kebakaran, disiramnya air itu hukum Allah. Ya, jadi jangan salah sambung kalau benar-benar kebakaran. Ini malah oleh Pertamina. Ya sih tak tahu yang tentang bensin saja. Ya yang aku disuruh nganggur bensin tambah betek. Kecuali kalau pengen teh ya, kalau kebakaran pengen teh rumah ya jadi itu kan pemadam itu yang pertama. Terus yang kedua bensin disemprot ya pintar kakek. Tapi yang pengen mati api ini jadinya pemadam kebakaran. Yang datang nanti tangki air disemprot mati itu hukum Allah, bukan hukum alam, hukum Allah. Orang mengatakan hukum alam enggak, hukum Allah karena alam yang cipta. Itu uluhiyah la ilaha illallah itu ada 10
konsekuensi. Ini kalau 10 konsekuensi itu ngajinya bisa 4 kali, 5 kali. Ini cuma uluhiyah. Lah kalau tauhid asma wa sifat itu asmaul husna untuk bingung. 99 kata satu kalau 100. Dan 100 dibahas setiap pertemuan 2 nama gitu aja. Itu kan pengsekat pertemuannya. Nah itu kalau kuliah bahasa itu baru satu tanggal, bukan 4 tanggal. Ini satu tanggal ini total 2 semester setahun lebih. Nah itu aja. Kemudian ini yang saya maksud dengan la ilaha illallah itu konsekuensinya. Ini yang 5, la ma'budu illallah. Jadi la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ghayata illallah, tidak ada tujuan berallah. La wasila illallah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada penguasa, tidak ada pemilik kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Jadi cinta itu cuma satu, cinta kepada Allah. Ya. Lah cinta saya pada suami, istri, anak, bojo gimana? Ya silakan. Tapi semua cintamu pada apapun itu harus cinta karena Allah. Ya. Tidak pernah mengapa kamu menikah? Kebanyakan orang menjawabnya begini. Mengapa saya menikah? Karena cinta, menikah karena cinta. Itu imannya masih dipertanyakan. Menikah itu karena Allah, karena diperintah Allah. Allah ciptakan saya laki-laki, dia perempuan, memerintahkan karena kemudian menikah. Dan diperintah Allah dan Rasul. Dan sama menikah itu ikuti maunya Allah. Itu bukan karena di hatimu ada cinta. Kalau toh hatimu ada cinta, cinta di hatimu itu miliknya Allah. Karena itu Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Mencinta. Jadi rasa cinta di hati itu miliknya Allah. Kita cuma dipinjami, dititipi selama hidup saja. Mulai dewasa sampai mati. Nanti kalau ada suami mati, suami itu udah gak cinta lagi sama istrinya. Kalau istri mati, istri itu udah punya cinta sama suaminya. Sudah tambah gelar almarhum. Jadi almarhum istri udah gak ada cintanya sama suami. Ya, cintanya diambil yang punya. Siapa yang punya? Allah. Profesor mati itu almarhum Profesor A. Jangan takut. Bapak almarhum Profesor yang saya hormati, saya mau tanya Pak almarhum Profesor. Setunggal tambah setunggal pinter Pak Profesor. Bisa jawab? Gak bisa. Padahal Profesor pinter banget. Gak bisa jawab. Siji tambah siji. Karena ilmunya sudah diambil yang punya. Siapa yang punya ilmu? Allah. Nah itu tadi. Ini yang ke-7. La hakimah illallah dan sebagainya. Ya, ada 10 konsekuensi. Nah ini sebenarnya ada hakikat kehidupan. Hidup itu apa sih? Hidup itu kalau bahasa Jawa pernah ditanya Jawa, kamu kan kesanikan sejatuh menikah apa? Tak jawab ini. Kesanikan sejatuh menikah, kesan miturut ingkang moho kesan lan moho ngesan. Sinten ingkang moho kesan? Allah. Sinten ingkang gesanaken? Allah. Allah itu Hayyul Qayyum, hidup dan berdiri sendiri. Allah itu yuhyi menghidupkan, yumiitu memati, wa ala kulli syai'. Allah berkuasa atas segalanya, berkuasa membuat semua hubungan. Jadi maka kita hidup itu bukan karena makan minum. Nyatanya jenengan kemarin Ramadan berpuasa kabeh, kecuali yang merah wanita. Berpuasa kabeh di Indonesia puasanya sedina 12 jam 13 jam. Ramadan nang mungkin ya puasa. Nyatanya jedure kabeh. Mari jedure. Sebab apa? Sing urip iki Gusti Allah, bukan makanan minuman. Makanan minuman itu simbol materialisme, simbol dunia, simbol dunia.
Jadi janjane sejak ini orang bisa hidup, tetap hidup itu bukan karena dia kerja uang, bukan karena Allah. Itu tauhid. Utawa kesan itu urip kuwi sejatine urip kuwi urip miturut sing gawe urip. Tubuh kita hidup itu karena memohon Allah. Maka kalau kita tidak mau memohon Allah itu harus. Apalagi ini ajaran Jawa juga bagus. Wong urip iku sadurunge lakoni kadhewe yang ana dalane. Kita hidup itu sekedar menjalani aja maunya Allah. Wong mata kita melihat diberitahu, telinga kita mendengarkan diberitahu. Kita itu berjalan itu Allah yang ciptakan kaki, enggak cuma berjalan. Kita itu memikir karena Allah ciptakan muka. Kita bisa makan minum itu karena Allah ciptakan ada mulut, ada lidah, ada gigi. Gigi maju karena makanan dia bisa. Ya. Jadi itu simbol itu. Kajian wayang itu wayang kulit yang dalam apa yang kulit. Manusia itu terhadap Allah itu kayak wayang kulit. Wayang kulit itu ya kulit, ya kayu, ya orang ngaji. Wayang kulit itu bisa apa-apa karena digerakkan dalam. Lalu wayang kulit harus digunting, dibakar, dibuang, lebih kotak protes. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak wayang kulit protes sama dalamnya? Saya tanya, Bapak Ibu, kali lagi ya, honora wayang kulit protes kalau dalamnya. Padahal aku terima, aku di perang sini, kosor-kosor kebudi bagian kebudi. Lain apa bagian mana-mana pena-pena. Protes aku nggak dalam, saya ini juga nggak dalam. Kayak kosor di dalam, aku di perang sini pena-pena. Itu nggak akan terjadi. Maka itu harus seperti itu. Ojo protes nang Gusti Allah, jangan mempertanyakan Allah itu. Sami Allah atau nama mulut. Tubuh kita itu nggak protes sama maunya Allah. Mata kita nggak pernah protes sama Allah perintah balikan. Telinga kita nggak pernah protes sama Allah sehingga telinga kita mendengar terus. Ya. Nanti semua manusia itu mati main memiliki kontami seluruh ini. Ngaku Islam dulu, ngaku Islam tapi ini amanah. Berorok itu kan jelas soal itu. Konposor ada berumah isu-isu nengangkringan. Kosong barang dia bapak lamu ini, mana kayak mas, mana kayak gue, boleh kosong sekarang itu. Konjatan itu mangele, nyambut gawe kosong lamu, nyambut gawe kosong jadi kayak uang. Kue naik dari aku sih kosong nyambut gawe, gawe dari aku enak, ini sih kosong boleh duit malah. Jadi kayak itu lagi mendustakan jalan Anora ke orang wong sedih bilang kamu tak kerja kita melihat ya kehilangan satu saya ini gitu ya. Jadi kita koleksi yang divaksin pilihan sampai ini ramah gunanya itu. Sekarang saya tanya ke jamaah ini, apakah uang yang dikoleksi di bank sampai miliar-miliar sehingga beri argo apa masuk bonus di miliar-miliar itu harus angket kan kemarin kan ada berita kan setelah korban yang berpengadilan orang mengesok 100 triliun lebih. Ya Allah, jenengan itu betul-betul ilmu kilo. 100 tambah 2 kilo. Iso-iso ini. Gereja menangnya itu, ngomong. Gue sehari-hari makan minum ya syukur. Ya, gue itu mau mobil di rumah, mau mayu di rumah. Gue anak-anak itu sedih kabeh. Artur negara orang itu sedih. Ayo tuh puasa 10 kau kereta api. Kurang di sini. Malah gak rumah ya. Orang gunanya jadi sama.
Yang penting Allah nyukupi kok duwe cukup dulu kehidupan sehari-hari, ya cukup di sekitar motor, pengen tuku mobil cukup cuma bayar, pengen tuku rumah cukup cuma bayar, pengen umroh sama bayar, pengen ngaji sama TC, nunggu tahun, pengen biaya sekolah cukup, pengen cukup Allah nyukupi. Punya teman kalau ada pertanyaan